Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum acara kebaktian dimulai, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Yesus Kristus,
Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan minggu kita hari ini, yang tertulis di titah yang ke-5 sampai titah yang ke-10. Titah yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di kitab Mazmur 111 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita baca secara responsoriah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Serang Resort Serang, Minggu 31 Januari 2021, yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama minggu, Minggu Septuagisme, topik perkataan Yesus yang penuh kuasa atau Gok Huaso
pedohatan di bata napalimahon. Yang kelima, jadwal kebaktian selama uji coba new normal sesuai rapat koordinasi full time dan sermon perhalado mulai Minggu tanggal 7 Februari 2021. Ibadah Minggu menjadi HKBP Serang pukul 6 WIB di lantai 2 tetap. HKBP Serang pukul 11 WIB menjadi pukul 10.15 WIB di lantai 2. HKBP Serang atau remaja Sri Pelajar Sidi dan Naposo pukul 13 WIB lantai 3. HKBP Maranatha pukul 8.30 WIB menjadi pukul 8 WIB lantai 2. HKBP Maranatha pukul 8.30 WIB menjadi pukul 8 WIB di lantai 2. HKBP Maranatha pukul 17 WIB di lantai 2 tetap. HKBP Cikande pukul 11 WIB menjadi pukul 10.15 WIB di lantai 3. GKPS pukul 13 WIB di lantai 2 tetap. Yang keenam, pengembalan tentang pandemi COVID-19. Sehubungan dengan semakin banyaknya yang terpapar virus corona atau COVID-19 di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kota Serang, diberitahukan bahwa yang pertama, bagi jemaat yang sudah positif COVID-19 supaya isolasi mandiri selama 14 hari dan diharapkan supaya tidak datang ke gereja. Yang kedua, majelis atau sintua menghimbau jemaat yang positif COVID-19 di setiap sektor supaya memberitahukan kepada pendeta untuk didoakan secara pribadi melalui video call atau telepon. Yang ketiga, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah kebaktian di gereja 14 orang dari setiap sektor dan harus membawa tiket masuk ibadah atau dan tidak dititipkan. Yang keempat, setiap jemaat supaya mematuhi 3M atau menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Yang ketujuh, kegiatan pelayanan tahun 2021. Mulai bulan Februari gereja akan melaksanakan PA atau penelahan Alkitab bagi kategorial atau remaja, naposo, perempuan, bapak dan lansia. Demikian juga dengan sermon guru sekolah minggu melalui media WhatsApp atau virtual Zoom dengan memerdalan ulauni marhite roster na pinaradeni huriata. Yang pertama, PHDI na hari Kamis masuk pukul 15 WIB. PHD AMA hari Jumat minggu kedua masuk pukul 19 WIB. PHD lansia hari Jumat minggu pertama dan ketiga pukul 7 WIB. Sermon guru sekolah minggu hari Rabu masuk pukul 19 WIB. PHD remaja hari Sabtu masuk pukul 18 WIB. PHD NHKBP hari Sabtu masuk pukul 19 WIB. B. Belajar Sidi atau Makati Dakon Hapor Siaun hari Sabtu masuk pukul 17 WIB dan hari Minggu masuk pukul 15 WIB. C. Minggu pertama bulan Februari 2021, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor pada hari Kamis malam melalui media atau virtual Zoom. Jadwal kebaktian sektor tersebut: A. Minggu pertama, sektor 1 Ciruas, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5, sektor 17. Minggu kedua, sektor 1 Cicirei, sektor 6 dan sektor 8. Minggu ketiga,
sektor 9, sektor 10, 11. Minggu keempat, sektor 13, sektor 14, 15, dan 16. Yang ke-10, ibadah rumah tangga atau pertengahan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara online aplikasi Zoom. Ibadah sesuai jadwal pertengahan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host mengirimkan ID dan password lewat grup sektor serta masing-masing harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui Sintua sektor dengan jadwal sebagai berikut. Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pukul 19 WIB, sektor 1 Serang, sektor 2 Keragilan, sektor 3 Pandeglang, sektor 4 Cinanggu, sektor 5 Bumi Agung, sektor 17 Pipitan. Pelayanan khotbah Pendeta R. Siahan, liturgi Situa TB Sihombing. Yang ke-11 Dewan Diakonia. Gereja kita akan melayani pelayanan PHD, kategorial dan sermon guru-guru sekolah minggu melalui dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Yang pertama, seksi sekolah minggu, sermon guru sekolah minggu Rabu tanggal 3 Februari 2021, pelayanan Pendeta DFD Tampu Bolon. Yang kedua, seksi remaja, Sabtu 6 Februari 2021, pelayanan Pendeta TM Semerangkir. Yang ketiga, seksi pemuda, Sabtu 06 Februari 2021, pelayanan Pendeta E Mukur. Yang keempat, seksi perempuan, Kamis 4 Februari 2021, pelayanan Pendeta R. Siahan. Yang kelima, seksi bapak. Yang keenam, seksi lansia, Jumat 5 Februari 2021, pelayanan Pendeta TM Semerangkir. Akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan di gereja, dimulai bulan September dengan mengacu pada protokol kesehatan. Diharapkan kerjasama Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan sistem pelaksanaannya. Yang ke-12, pelajar SIDI atau Perguduma Lua tahun ajaran 2020-2021. Hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, pelayanan Pendeta R. Siahan. Yang kedua, hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, pelayanan Pendeta R. Siahan. Yang ke-14, statistik atau Harwason. Yang pertama, warta pemberkatan pernikahan. Warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Heri Aritonang, putra dari Bapak Hulman Aritonang, Ibu Rosmauli Boru Silalahi, alamat Perum Taman Pipitan Indah, Blok C9 nomor 22, sektor 17 Pipitan, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, dengan calon mempelai perempuan Narti Lismawati Boru Marbun, putri dari Bapak Derita Marbun, Ibu Maria Boru Siregar, alamat Perum Puskokar PLN Batam, Center Batam HKI, Jemaat Teluk Bakau Resort Bangkok Abadi Daerah 10 Kepulauan Riau. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 12 Februari 2021 masuk jam 11 WIB di lantai 3 di HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Yang kedua, jemaat yang baru mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat baru. Keluarga Ibtu Maroluan Gultom, Sos Ibu Roselina Boru Tambunan bersama 2 anak, yaitu Manuel WP dan Christine Sarawasti Tiurma, pindah dari HKBP Makassar Segupar, Resort Sulawesi Selatan, daerah
17 IBT, Nuaing tinggal di Kompleks Serang City, Klaster Anyar Blok C nomor 18 Sektor 6 Legok. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Yang ke-18, Warta Keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayanan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bertemu kembali pada saat ini di Minggu Septuagesima di akhir bulan Januari ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis pada Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Mari kita membaca secara responsoria. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Perkataan Yesus yang penuh kuasa, itulah yang menjadi topik minggu kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, seorang tokoh Nelson Mandela yang menentang rejim apartheid, perbudakan kulit hitam di Afrika Selatan, yang dipenjara lebih dari 3 dekade, yaitu 27 tahun. Nelson Mandela sangat paham tentang kuasa perkataan.
Selama di penjara ia tidak banyak bicara karena takut akan akibat buruk yang dapat ditimbulkan oleh perkataan. 1 dekade setelah pembebasannya, lalu ia berkata, "Pengalaman saya selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajar kami untuk menggunakan kesunyian dari kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuatnya dampak dari perkataan terhadap hidup maupun mati seseorang." Ada seorang ilmuwan dari Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto selama bertahun-tahun melakukan riset atau eksperimen terhadap air. Hasil penelitiannya kemudian dipublikasikan dalam satu buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Pesan yang tersembunyi di balik air. Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadap air itu. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif, kata-kata pujian, atas suara musik yang indah, maka kristal air, molekul air ketika dilihat dari mikroskop akan menunjukkan suatu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya air yang kepadanya diekspos perkataan-perkataan yang negatif, kata-kata yang berekspresi ujaran kebencian, dan suara musik yang gaduh hingar-bingar, maka kristal molekulnya akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan sangat menakutkan. Nah, saudara-saudara, kita mengetahui bahwa tubuh kita terdiri dari 70% air, ya. Manusia terdiri dari 70% unsur air. Oleh karena itu waspada saudara-saudara. Karena perkataan, ucapan terhadap kita dan terhadap orang lain secara tidak sadar, manusia akan menyerap, itu akan tersimpan dalam jangka yang panjang dan mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupan kita. Kata-kata yang indah dan positif yang membangun tubuh kita akan menyerap, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang positif. Yang keluar dari hati kita akan positif, akan membangun. Karena tubuh kita terdiri dari 70% unsur air. Sebaliknya, ketika kita disuguhkan, diucapkan, dipaparkan kata-kata yang konstruktif, yang tidak membangun, destruktif, ya, yang tidak membangun, maka hidup kita akan berantakan. Ucapan-ucapan kita juga akan menghancurkan. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan juga katakan dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat bahwa perkataan manusia saja
bisa begitu berkuasa, apalagi perkataan Tuhan, ya. Hal inilah yang terlihat dalam nats firman Tuhan pada hari ini, di mana ketika Yesus mengajar di Bait Allah di Kapernaum, semua orang takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Setelah Yesus ditolak di Nazaret, lalu ia melanjutkan perjalanannya ke Kapernaum. Disitulah dia diterima dengan baik. Bahkan dikatakan dalam ayat 31 tadi bahwa Yesus mengajar bukan hanya di hari Sabat, tetapi pada hari-hari Sabat. Artinya saudara-saudara, Yesus mengajar di Kapernaum di hari-hari Sabat. Bukan hanya pada satu hari Sabat saja, tetapi Yesus sudah lama mengajar di situ. Kegiatan Yesus secara rutin dan banyak menghabiskan waktu di Kapernaum, mengajar di sinagog, di Bait Allah, dan dia diterima di sana. Pengakuan bahwa perkataan Yesus yang begitu menakjubkan, begitu luar biasa, pengakuan ini bukan hanya terjadi pada waktu itu saja, pada zaman itu saja, tetapi perkataan Yesus yang menakjubkan terjadi sepanjang masa. Bahkan pada saat ini pengajaran Yesus sangatlah begitu indah. Perkataan Yesus berbeda dengan semua ajaran-ajaran yang ada di dunia ini, bahkan tokoh-tokoh sepanjang zaman yang mungkin sangat terkenal dengan perkataannya, tetapi perkataan Yesus jauh lebih menakjubkan dari semua tokoh-tokoh di dunia ini. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, mengapa perkataan Yesus begitu berkuasa? Ada 3 aspek yang membuat pengajaran Yesus begitu berkuasa. Yang pertama, isi pengajaran Yesus begitu berkualitas. Setiap kalimat yang diucapkan oleh Yesus mengandung makna yang sangat dalam, sehingga orang berpikir bahwa perkataan itu sangatlah berkualitas. Setiap perkataan Yesus, setiap perkataan yang diucapkan bukan hanya sekedar informasi belaka, tetapi menyelamatkan, memberi penghiburan, dan membangun. Ajaran Kristus menghadapkan kita pada suatu kebenaran yang sejati, yang menuntut komitmen. Tidak memaksa, ya, apakah kita mau ikut Yesus atau tidak, taat atau melawan. Yesus tidak pernah memaksa melalui perkataan ajarannya. Hal itulah yang membuat orang merasa takjub dan mengakui bahwa Yesus adalah sumber kebenaran yang sejati. Yang kedua, saudara-saudara, cara Yesus mengajar, perkataannya sangatlah sederhana. Pengajaran Kristus sangatlah berbobot, yang walaupun sangat sederhana. Kristus mengajarkan dengan sangat sederhana. Kalimat-kalimat yang terlontar dari mulutnya, ya, perkataannya diterima oleh semua kalangan karena amatlah sederhana. Lihatlah, Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk mempermudah perkataan itu diterima oleh orang banyak. Dia menggunakan perumpamaan dalam bahasa batu dosa, ya. Ketika dia bertemu dengan nelayan, dia menggunakan kata-kata yang sering digunakan oleh nelayan, misalnya pukat, untuk menerangkan tentang kerajaan sorga. Ketika bertemu dengan petani, dia menggunakan perumpamaan tentang petani, yaitu tentang lalang di antara gandum.
sehingga orang pun yang mendengarnya bisa memahami. Begitu sederhananya, tetapi amatlah sangat berbobot. Yang ketiga, saudara-saudara, Kristus mengajar dengan penuh kuasa. Kalimat yang diucapkan oleh Yesus seperti godam, martil yang besar yang memukul setiap pendengarnya memahami apa yang diucapkan oleh Tuhan. Karena semua perkataan Yesus juga keluar dari inner condition. Artinya Allah, Tuhan kita itu memahami apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dia peduli kepada apa yang ada dalam isi hati kita. Ketakutan-ketakutan, kondisi apapun yang kita alami saat ini, Yesus tahu dan perkataannya menggugah. Apa yang keluar dari hati akan ditangkap oleh hati. Apa yang keluar dari pikiran akan ditangkap oleh otak atau pikiran itu sendiri ya. Kita tahu kalau saudara berbicara dengan hati saudara yang tulus, maka orang lain akan menangkap itu dengan hatinya. Kalau saudara berbicara dengan logika saja, maka yang berproses adalah logika. Yesus berbicara dari hati ya. Maka setiap pendengarnya merasakan, bukan analisa-analisa saja, bukan teori-teori saja, tetapi merasakan apa yang dirasakan oleh audiens atau pendengarnya saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Yesus ya, apa kita telah mempunyai kekuatan, kuasa perkataan, kerugma, ajaran Yesus itu sendiri? Kalau kita sudah mempunyai kuasa perkataan seperti perkataan Yesus yang membangun itu, maka kita diharapkan menjadi pembawa berita kebenaran yang mempunyai kuasa. Seperti orang yang dipanggil sepanjang zaman untuk membawa berita kebenaran firman Tuhan, kebenaran sejati. Warga kerajaan Allah, jemaat Tuhan yang hadir di sini harus mampu memberitakan kepada dunia tentang kekuatan, kuasa akan pengajaran Injil, berita, kesukaan, firman Tuhan kepada semua orang, sehingga dunia ini diselamatkan. Bagaimana? Apa yang harus kita miliki supaya kita dapat mempunyai kuasa atas perkataan-perkataan kita? Yang pertama adalah ketulusan hati. Ketulusan hati. Tuhan Yesus mengajarkan dengan ketulusan hati, kemurahan hati. Barang siapa mau hidup di dalam Tuhan, hidupnya harus tulus, harus bersih. Orang yang hidupnya tulus, orang yang hidupnya bersih akan memberikan kuasa perkataan. Dan apapun yang kita katakan mempunyai kuasa, mempunyai dampak kepada pendengar. Saudara-saudara, mempercayai orang tidaklah mudah ya, apalagi di zaman sekarang ini. Mempercayai orang tidaklah mudah. Misalnya dia memakai pakaian yang bersih, rapi, pakai dasi, pakai setelan jas, lalu dia berkata, menawarkan apa itu dan apa ini, promosi-promosi, ternyata dia penipu. Jadi penampakan dari luar tidaklah menjamin dia orang jujur atau tidak jujur. Oleh karena itu, yang kalau perkataan kita berkuasa, hati kita, ketulusan hati dari kita, dan kita bisa melihat itu ya, mana orang yang tulus dan mana orang yang tidak tulus. Yang kedua, ada aspek yang kedua, yaitu
altruistik. Apa itu altruistik? Yaitu perhatian kepada kesejahteraan orang tanpa peduli, tanpa memperhatikan akan diri sendiri. Memperhatikan kesejahteraan orang tanpa memperhatikan diri sendiri, dan ini yang dilakukan Yesus. Kalau manusia bersifat egois, hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi Yesus tidak, saudara-saudara. Altruis, segala sesuatu memikirkan orang lain. Apa yang diperbuat Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan untuk kepentingan orang lain. Markus 10 ayat 31 dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau perkataan kita ingin berkuasa, perhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirimu sendiri. Kalau perkataanmu, kalau ucapanmu hanya mementingkan diri sendiri, itu tidaklah berkuasa. Maka harus ada sifat altruistik. Saudara-saudara, kalau orang tua berkata, memberi perintah kepada anaknya, ini suatu koreksi bagi orang tua, ya, bagi kita semua. Kalau orang tua memerintah berkata kepada anaknya, kenapa tidak didengarkan, ya? Kenapa, saudara-saudara? Banyak orang tua sekarang tidak didengarkan oleh anak-anaknya. Sekali dipanggil, dua kali dipanggil, tidak menyahut. Karena apa, saudara-saudara? Mungkin tidak tulus hati. Yang berikut, tidak ada sikap yang penuh kasih sayang, ketulusan hati. Oleh karena itu, sebagai orang tua miliki kedua aspek ini. Dan yang ketiga adalah hidup sesuai dengan ajaran. Ada perkataan yang mengatakan seperti ini, jangan lihat apa yang saya kerjakan, tetapi kerjakanlah apa yang saya katakan, kan gitu kan? Jangan lihat apa yang saya kerjakan, tetapi kerjakanlah apa yang saya katakan. Orang tua misalnya, maaf ya, merokok. Dia berkata, jangan lihat apa yang saya kerjakan. Tapi dia berkata kepada anaknya, jangan merokok, kerjakanlah apa yang saya katakan. Tetapi Yesus tidak, ya. Mengapa perkataan Yesus begitu berkuasa? Karena hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat, mereka paham dengan kitab-kitab, hafal dengan Taurat-Taurat, tetapi tidak mengerjakan sesuai dengan Taurat itu sendiri. Yesus sebaliknya, tidak menyebut dirinya ahli Taurat, tetapi firman yang dia katakan, ucapan yang dia ucapkan, dia lakukan. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik, lebih indah satu perbuatan baik daripada 1000 kata-kata manis. Mengapa orang tua tidak didengarkan oleh anaknya? Karena mungkin hidup ajaran yang dia ajarkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan aspek yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir, bahwa hidup penuh dengan Roh Kudus. Sama seperti Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun atasnya. Artinya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Pandai tidak sama dengan orang bijak, ya. Orang pandai belum tentu didengarkan. Karena apa, saudara-saudara? Karena dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempengaruhi dunia ini melalui perkataan-perkataan kita. Kalau kita hidupi yang 3 aspek ini, kita bisa mengubah dunia ini melalui perkataan kita. Saudara-saudara, yang berikut, bahwa kuasa perkataan Yesus
makin sempurna ketika perkataan itu mempunyai kuasa mengusir setan atau roh jahat. Kalau kita baca firman Tuhan pada saat ini, ya, ketika Yesus mengajar di bait Allah, ternyata setan pun ada di bait Allah. Kalau kita katakan gereja atau bait Allah yang kita yakini selama ini mempelajari Taurat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ternyata di gereja di apa namanya? Di rumah ibadat pun ada setan, saudara-saudara, ya. Ternyata di zaman Yesus bahkan ada yang kerasukan setan masuk dalam bait Tuhan. Artinya memang rumah ibadah seharusnya menjadi tempat perjumpaan berbagai macam orang dengan segala problematika permasalahan masing-masing. Apa maksud setan masuk di rumah ibadat, ya? Terlepas dari apa motivasi setan masuk ke rumah ibadat pada saat Yesus mengajar, namun kehadiran orang yang kerasukan setan di rumah ibadat mengantar dia kepada pembebasan akan dirinya. Kalau kita baca ayat 33 dikatakan bahwa orang yang kerasukan setan itu berteriak keras, sehingga bisa dibayangkan kalau ada yang kerasukan setan lalu berteriak di tempat ini, maka akan mengganggu, ya. Jadi kehadiran setan itu mengganggu keharmonisan persekutuan dengan Yesus. Lalu persoalan pun diselesaikan oleh Tuhan, ya. Setan itu tahu siapa Yesus. Dialah anak Allah yang kudus, ya. Sehingga setan pun takut mendengarkan nama Yesus. Setan pun takut, terbirit-birit, ya. Karena Yesus berkuasa atas setan-setan, iblis-iblis. Maka jangan takut kepada setan. Sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus, Yesus lebih kuat, lebih berkuasa. Otoritas Yesus, kebewaan Yesus akan menyatakan bahwa setan keluar, berdiam dari tubuh yang kerasukan setan itu. Lalu setan itu pun keluar. Tetapi setan itu tidak tinggal diam. Lalu dia menghempaskan orang yang kerasukan setan itu ke tanah. Begitu kuatnya setan itu ingin orang itu tercabik-cabik, ya, mati. Tetapi di ayat 34 dikatakan apa? Orang yang kerasukan itu sadar dan dia tidak apa-apa. Artinya Yesus berkuasa. Yesus menyelamatkan kehidupan kita dari setan-setan yang membelenggu, memulihkan. Itulah perkataan Yesus yang sangat luar biasa, ya. Perkataan Yesus yang sangat luar biasa, yang berkuasa itu, ya. Gelombang badai pun bisa berhenti, bisa diam. Orang yang mati pun bisa bangkit. Lazarus, ya, anak Yairus, hanya satu ucapan, hanya satu perkataan, orang yang mati bisa dibangkitkan. Seorang perempuan yang 38 tahun sakit di tepi sungai, di tepi kolam Bethesda, ya. Hanya suatu perkataan, angkatlah tilammu, berjalanlah. 38 tahun sakit penyakit, hanya satu perkataan, dia pun sembuh dari 38 tahun yang dibelenggu oleh sakit penyakit. Itulah begitu berkuasanya perkataan Yesus yang kita kagumi dan kita percayai. Saudara-saudara, hidup di zaman modern saat ini banyak setan-setan yang berkeluaran. Setan memakai alat-alat canggih, ya, komputer, gadget, internet. Banyak orang terjerumus sehingga menyembah
dan percaya dan lebih mementingkan gadget daripada firman Tuhan. Saat mendengarkan firman Tuhan, dia memegang handphone. Banyak orang warga jemaat, mungkin kita pelaku-pelaku itu juga ya. Saat pendeta berkhotbah, saat menyanyikan lagu pujian, setan itu mempengaruhi kita ya. Di sini hanya 1 jam saja berbakti kepada Tuhan, tetapi kita gelisah di tempat ini. Setan merasuki jiwamu, lalu ambil handphone, pegang handphone, lalu sepanjang ibadah perkataan Yesus, firman Tuhan yang sangat berkuasa itu tidak tinggal dalam dirinya, sehingga ketika keluar dari pintu gereja sedikit pun tidak ada mempengaruhi berkuasa di dalam hidupnya. Karena setan ada di dalam ibadah ini, setan ada di gereja ini mempengaruhi kehidupan kita, sehingga apapun yang kita katakan, orang Kristen dengan perkataan-perkataan di dunia ini tidak menjadi garam dan terang, tidak bisa mempengaruhi ucapan-ucapan. Banyak ujaran-ujaran kebencian ya. Banyak caci maki, pertentangan yang bisa kita lihat saat ini. Itulah saudara-saudara, jangan hidupmu dipengaruhi oleh setan-setan ketika masuk di rumah ini, di rumah ibadah ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini mungkin kita merindukan pemulihan dalam hidup pribadi kita maupun keluarga kita. Selama ini mungkin kita terasa ditekan, dihimpit, dibelenggu oleh kuasa-kuasa dan 1000 macam persoalan dalam hidupmu saat ini. Atau mungkin kita merasa ada kuasa lain yang mengintimidasi kehidupan kita, pribadi kita maupun keluarga kita. Jangan hadapi saudara-saudara, jangan hadapi sendirian. Hadapi bersama dengan Yesus. Buka hatimu. Izinkan Yesus, izinkan perkataannya hinggap di dalam dirimu. Setiap perkataannya, setiap ucapannya, setiap firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidupmu, mengusir kegalauan, setan-setan, persoalan-persoalan yang membelenggu kehidupan kita. Terima firman Tuhan, terima sabda Tuhan pada saat ini, dan bawalah itu melalui perkataan, perbuatan dan ucapan kita, sehingga dunia ini bisa dirubah oleh kuasa-kuasa orang-orang percaya, umat-umat Kristen menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Sungguh luar biasa firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa satu perkataan saja dari firman Tuhan, dari perkataan-Mu ya Yesus, sangatlah berkuasa di dalam kehidupan kami. Bahkan setan pun ketakutan, terbirit-birit. Bahkan kematian iblis itu saja bisa bungkam hanya karena kuasa perkataan Tuhan. Biarlah kami imani setiap perkataan, ucapan dan firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami juga mempunyai kuasa melalui perkataan kami untuk mengubah dunia ini kepada kehendak-Mu saja. Biarlah jemaat Tuhan yang hadir di sini, Tuhan sertai senantiasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan sertai kami Bapa. Tuhan berikan pemulihan. Kami yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan akan senantiasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ketika kami telah disapa oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan.
1A, 1B, dan yang kedua. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita dan pelipur lara bagi yang resah. Tuhan Maha Kuasa, Juru Selamat manusia dari kuasa dosa. Seberang jangannya sebelum dunia diciptakannya, makna semua kurban penebusan dosa digenapinya. Janji keselamatannya digenapi Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Sudah tersedia kasih dan rahmat-Nya, kemurahan-Nya. Yesus disalibkan, kurban penebusan dosa manusia. Segala hormat baginya dari umat yang percaya yang diselamatkannya. Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.